variabel-variabel tadi memiliki nilai string. Berarti tipe datanya string. String itu ya berupa karakter, rangkaian karakter. Bisa ada satu karakter, bisa lebih dari satu karakter. Nah, selain yang string ada namanya tipe data integer, tipe data double. Nah, ini yang tadi string. Nah, ini contohnya ya, kumpulan karakter. Ada boolean, ada objek, dan ada array. Sebuah instan dari kelas, array adalah lari. Nah, kita akan bahas integer dan double. Integer dan double ini tipe data yang bernilai numerik. Masih ingat tadi? Angka dan numerik berbeda. Kalau angka hanya mungkin saja berupa bentuknya saja. Kalau numerik sudah pasti bentuknya angka dan nilainya bisa dibuat untuk perhitungan. Integer adalah nilai bilangan bulat. Ingat nilai bilangan bulat. Nilai bilangan bulat itu kayak gimana? Nilai bilangan yang tidak memiliki desimal atau tidak ada koma di nilai tersebut. Makanya udah bulat, bukan pecahan. Nah, kalau yang double sebaliknya, dia adalah tipe data nilai bilangan yang desimal, nilai pecahan. String berupa karakter, boolean ada nilai yang mengandung nilai true atau false saja. Jawabannya benar atau salah saja. Boolean, logika. Objek sebuah instan dari kelas, jadi pemberian pengenalan objek ya, dari misalkan nanti kalau sudah sampai web programming yang lebih lanjut ada yang akan penggunaan objek dan array. Saat ini mungkin paling cuma sampai boolean. Nah, itu tipe data. Nah, ini salah satu contoh yang tadi ya. Kalau yang tadi hanya string, yang ini sudah menggunakan tipe data integer. Sama ada proses operator kali ya, harga dikali jumlah. Nah, kita akan buat contoh 6. Untuk contoh 6 boleh diketik ulang lagi kayak contoh 5. Saya akan membuatnya copy dari contoh 5 biar lebih cepat, biar durasi videonya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu besar ukurannya. Saya copy dari contoh 5, bikin file baru, saya paste di sini, sama tinggal nilainya saya ganti, variabelnya saya ganti. Di sini variabelnya apa? Jumlah ya, jumlah nilainya 5, nilai jumlahnya adalah 5. Nah, kalau yang integer tidak menggunakan kutip. Nah, kemudian di sini harga. Nilainya, harganya di situ berapa? 20.000. 20.000. Kemudian yang terakhir adalah total. Totalnya harga dikali, kita panggil string jumlah, kalinya menggunakan bintang, dikali string harga. Nah, nanti akan dikali nih 5 dikali 20. Nah, ekonya kita ubah juga, jumlah beli sebesar berapa, harga barangnya seberapa baru akan didapatkan totalnya. Oke, kita ganti tulisannya, jumlah beli pakai titik 2 aja, panggil jumlah. Kemudian harga barang pakai titik 2 lagi, kita rapikan, panggil nama harganya, nama variabel harga. Yang terakhir total. Kalimatnya di sini total bayar, total bayar. Panggil
variabel totalnya. Total. Nah, jadi cepat. Untuk prakteknya, kalau misalkan kalian mengetik ulang dari awal itu lebih baik karena melatih ingatan kalian untuk membuat sebuah script HTML dan PHP. Jadi saya karena kebutuhan supaya lebih kecil ukuran videonya, lebih singkat timelinenya, jadi saya pakai copy paste aja. Tapi ingat ini harus ada PHP buka dan harus ada PHP tutup. Kita simpan, save. Jangan lupa simpannya di tempat yang sama. Contoh 6.php. Nah, iya di sini title-nya masih contoh 5, saya ganti jadi contoh 6. Simpan, save. Oke, kalau sudah kita buka, ini contoh 5 kita hapus. Enter. Sudah ada contoh 6, klik. Nah, ini hasilnya. Jumlah beli 5, harga barang 20.000, 5 dikali 20.000, 100.000. Sesuai dengan yang diinginkan ya. Itu hasil dari contoh 6. Nah, ini latihannya. Silakan dibuat sendiri. Ini masih yang mudah ya latihannya, hanya string. Ingat di sini ini tulisan echo kalimat barunya, ini pemanggil variabelnya. Nama saya, alamat, tempat, tanggal lahir, TTL ya. Masih ingat kalau masih kurikulum VT itu TTL. Nah, ini nomor telepon. Nah, dari tampilan ini bisa didapat nih. Kita buat 4 variabel. Pertama variabelnya adalah nama, kedua variabelnya alamat, ketiga variabelnya TTL, boleh dipakai nama variabel TTL. Yang penting kita tahu itu TTL maksudnya apa ya. Tempat, tanggal lahir. Yang keempat variabelnya adalah nomor telepon atau telepon aja atau handphone gitu ya, HP. Nah, isi nilainya seperti ini. Nah, itu yang disebut variabel. Selain variabel, ada juga yang namanya konstanta. Konstanta adalah sebuah variabel juga sebenarnya ya, sebuah tempat di memori laptop atau di memori handphone yang digunakan untuk menyimpan nilai. Semua bahasa pemrograman ada yang namanya variabel dan konstanta dan tipe data. Nah, konstanta fungsinya sama seperti variabel, tapi bedanya apa? Jika variabel itu nilainya bisa berubah-ubah, ya. Kalau yang konstanta nilainya statis, tidak bisa berubah, hanya bisa dirubah di scriptnya. Kebetulan karena saat ini belum ada pembuatan input data, jadi belum kelihatan perbedaan antara statis sama yang berubahnya. Karena sama-sama memberi nilai di script. Belum ada perbedaan. Nanti kalau sudah masuk ke bagian input data, maka itu akan ada perbedaan. Karena konstanta nilainya akan selalu dibuat di script. Tapi variabel bisa jadi di script belum ada nilai, nanti nilainya akan diambil dari input data form. Nah, ini bentuk umum dari membuat konstanta adalah menggunakan perintah define. Nama konstantanya menggunakan kutip, kemudian nilai konstantanya dipisah dengan koma. Nilai konstantanya misalkan nim, define nim, koma. Nah, kalau dia nilainya itu string, maka di sini pakai kutip juga. Tapi kalau nilainya itu integer yang bertipe data numerik, maka tidak pakai koma, sama ya. Itu konstanta. Selain konstanta, ada juga yang disebut komentar.
Komentar ini maksudnya, yang dimaksud adalah catatan skrip ya, catatan di skrip kita. Untuk mengingat skrip ini digunakan untuk apa gitu maksudnya ya. Program merupakan kegiatan menuliskan bahasa yang dipahami oleh mesin, walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa singkat tingkat tinggi. Namun masih tidak semudah dipahami oleh bahasa biasa. Untuk itu kita bisa menggunakan komentar berikut ini. Contoh pembuatan komentar. Nah, di sini untuk membuat komentar. Artinya komentar ini kita buat di dalam skrip sebagai catatan kita. Oh, ini skripnya buat untuk membuat tampilan tabel gitu ya. Diberi catatan biar gak lupa. Syaratnya diawali dengan ini. Yang namanya catatan, walaupun dia dituliskan di skrip, tapi tidak dijalankan oleh programnya. Nah, jadi menggunakan garis miring 2, menggunakan pagar, dan menggunakan ketika mau satu blok, menggunakan garis bintang dan tutup bintang garis. Ini untuk komentar. Lanjut, ini contoh penggunaan komentar. Nah, ini kita akan coba untuk contoh 7 ya. Mencoba menggunakan komentar dan mencoba menggunakan konstanta variabel. Tiga-tiganya dimasukkan. Oke, kita hapus ininya saja ya. Kita hapus, kemudian ini kita copy, kita file new baru. Ini nggak usah disimpan karena kalau ini disimpan, file yang tadi contoh 6 jadi isinya cuma ini aja, nggak ada PHP-nya. Jadi don't save. Baru paste di sini. Kita buka PHP-nya. PHP langsung buat tutupnya biar tidak error kayak tadi. Nah, ini untuk contoh 7. Konstanta untuk nilai judul. Nah, ini komentar catatan kita. Oh, ini untuk judul gitu ya. Kita buat juga garis 2 kali, ketikkan konstanta untuk nilai judul. Kita berikan define judul, hitung luas lingkaran. Nah, di sini kita ketik perintah define-nya, define untuk nama variabel konstantannya judul, koma hitung luas lingkaran. Kemudian ada komentar lagi, konstanta untuk nilai Pi. Konstanta untuk nilai Pi. Nilai Pi itu ya 22/7 atau 3,14. Yang itu yang dimaksud nilai Pi. Bisa define Pi 3,14. Define nama variabel konstantanya adalah Pi, boleh huruf besar boleh huruf kecil. Yang penting ingat, kalau deklarasi atau kalau memberi namanya itu waktu memberi nama huruf kecil, maka ketika dipanggilnya huruf kecil juga. Case sensitive 3,14 itu nilai P-nya. Selanjutnya di echo judulnya ya, di sini echo judul, echo string judul. Nah, itu judulnya. Kalau kita mau pakai H1, kita tambahkan kutip H1, kemudian ditutup H1, kutip titik koma. Kemudian buat variabel R. Untuk R itu masih ingat, R adalah jari-jari biasanya ya. R nya 10,
kemudian echo jari-jarinya berapa gitu ya. Kita echo pakai kalimat baru, jari-jari, panggil variabel r-nya, kutip, pakai br. Nah, di sini ada yang baru ya, ada tag baru br, ada juga pakai \n. Ini fungsinya sama. br dengan \n adalah fungsinya sama. Fungsinya untuk ganti baris. Jadi nanti ini akan baris ke bawahnya 2 kali. Bedanya apa? Bedanya kalau \n tidak bisa di HTML, dia harus di echo. Tapi kalau br bisa di HTML, bisa juga di echo. Bisa di echo. Nah, itu ya. Kemudian luasnya, kita membuat variabel luas dengan ada rumus pi kali r kali r. Oke, kita akan membuat rumus luas. String luas sama dengan string pi ya, pi-nya nggak pakai string ya, karena dia define, karena dia konstanta, dikali string r dikali string r. Oke, keempat string r titik koma, baru echo luas lingkaran. Echo pakai kalimat baru, luas lingkaran titik 2, panggil luasnya, luas, koma, kutip dulu, koma. Nah, ini sudah jadi. Oke, sudah sama. Tinggal kita simpan lagi. Kita simpan, masih di sini, ingat. Ini contoh 7.php. Save. Nah, sudah tersimpan. Baru kita lihat hasilnya dari web browsernya. Kita hapus contoh 6-nya. Enter. Biar bisa buka contoh 7. Nah, ini hasilnya. Jari-jari 10, luas lingkaran 314. Masih ada notice error tapi undefined variable judul. Nah, judulnya masih salah nih. Di mana? Di contoh 7 pada baris ke-11. Kayaknya sih karena menggunakan string. Nah, ini ya, harusnya nggak pakai string. Nah, judul. Karena kalau konstanta nggak pakai string manggilnya, karena di sini nggak pakai stringnya. Kita save lagi. Coba. Nah, tapi karena menggunakan kutip pakai header ya, jadinya tulisan judul, bukan ini. Gimana caranya supaya tetap heading tapi tampilnya ini? Yaitu dengan cara gini. Haknya ditutup kutipnya dulu pakai titik, kemudian ininya juga kutip pakai titik. Jadi judulnya bukan di dalam kutip, tapi di luar kutip. Tapi digabung antara H1 dengan judul menggunakan titik. Nih, menyambung karakter itu menggunakan titik bisa. Mudah-mudahan benar ya, kita simpan. Nah, udah benar. Ini hasil dari pendeklarasian konstanta, cara membuat variabel dan tipe data, desimal ya, dan tadi ada sedikit menggunakan komentar. Nah, oke. Itu saja video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.